Kepilitan itu apa itu namanya? Seperti ini. Intinya kita akan membayarkan apabila aset-aset yang kita jual itu cukup untuk mengembalikan eh, apa namanya utang para kreditur. Nah, kita juga harus meyakinkan kepada para kreditur itu bahwa kita independen. Kita ditunjuk oleh pengadilan dan diawasi oleh hakim pengawas. Di mana nggak sembarangan kita juga bekerja. Oke guys, kenalin gue Abdena, mahasiswi semester 6 FHUGM, sekarang lagi magang di Mianco Lawyers. Halo, gue Aisyah, mahasiswi semester 6 FHUGM, lagi magang juga di Mianco Lawyers. Dan selamat datang di podcast kami, 9 AM Knowledge. Oke, hari ini kita sudah bersama Abang Arif Hakim ya, SHMH. Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim, baik. Dari Brown Law Firm ya Bang? Betul. Dan saat ini Abang profesinya selain menjadi advokat juga menjadi kurator dan pengurus ya Bang? Betul. Boleh dong Bang ceritain, kurator tuh apa sih Bang? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke podcast ini untuk pengenalan profesi ya mengenai bidang-bidang hukum. Kebetulan saat ini memang saya terdaftar sebagai kurator dan pengurus di Kementerian Hukum dan HAM dan berkesempatan untuk menjelaskan apa sih itu kurator, apa sih itu profesi-profesi yang spesifik di bidang hukum. Kebetulan saya coba nanti menjelaskan mengenai kurator. Nah, sebagai pengantar sebenarnya secara awam kurator itu secara awam tuh orang taunya adalah berkaitan dengan seni. Ya Seni? kan, kurator seni atau kurator iya. apa itu namanya? Lukisan. Iya betul Bang. Seperti banyaklah kita tahu apa itu namanya? Pelaku-pelaku seni. Namun kalau di bidang hukum, kurator itu adalah balai harta peninggalan sebenarnya. Balai harta peninggalan yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitur pailit yang diawasi tugasnya oleh hakim pengawas. Nah, kurator itu sebenarnya dari dulu udah ada. Cuman mungkin di saat sekarang mungkin baru booming dan banyak orang kurator itu banyak keluarlah di beberapa media-media media online, pemberitaan dan lain sebagainya. Kalau dulu di zaman dulu itu sudah ada kurator, tapi bukan dari orang persorangan. Baru setelah tahun 98 krisis moneter waktu itu baru dikenalkan, diintroduce kurator ini boleh atau dibuat adalah bisa swasta. Kalau dulu hanya balai harta peninggalan di mana dulu itu represent dari Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Kehakiman atau lembaga yang membawahi balai harta peninggalan. Nah, cuman setelah 98 ke sini itu boleh orang persorangan atau kurator swasta. Jadi kurator itu tadi yang seperti saya jelaskan, kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang persorangan atau swasta yang bertugas melakukan pemberesan, pengurusan harta milik debitur pailit. Dan tugasnya pun diawasi oleh hakim pengawas gitu. Secara sederhana begitu, Pak. Ruang lingkup pemberesan harta pailit itu kayak gimana Bang maksudnya? Pemberesan dan pengurusan harta pailit. Iya. Ruang lingkupnya sebenarnya gini. Dulu kan orang tuh image kepailitan itu kan image-nya negatif ya. Iya. Mungkin sampai sekarang bahwa image kepailitan itu adalah negatif. Seolah-olah kepailitan tuh adalah akhir dari orang gagal berbisnis. Tapi sebenarnya apa itu namanya kepailitan ini sebenarnya menjadi solusi bagi pengusaha-pengusaha yang dia terlilit hutang, kemudian dia tidak bisa melakukan pembayaran utang, tapi dia punya aset. Nah, utang-utang itulah yang nanti akan diurus sama teman-teman kurator.
Jadi semuanya di listing. Siapa yang punya tagihan? Di listing oleh kurator, dibuatlah namanya daftar piutang. Dan kemudian selain mengelis utang-utangnya, kurator juga melakukan data aset. Jadi semenjak dia ditunjuk oleh pengadilan niaga, dia langsung melakukan listing piutang, kemudian listing aset. Nah, barulah pengurusan. Itulah tahap pengurusan. Kemudian masuk ke tahap pemberesan. Aset-aset itu nantinya akan dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur atau kepada para yang punya utang debitur pilot tadi gitu. Secara sederhana gitu lah. Berarti tapi aku pernah dengar sebenarnya kalau kurator itu nggak hanya serta-merta menjual asetnya aja kan Bang, bisa juga dikelola dulu istilahnya going concern ya Bang. Betul. Boleh dijelasin sedikit nggak Bang? Boleh. Jadi gini, saya bisa sederhanakan ya. Iya. Kurator itu semenjak ditunjuk dia sebagai kurator, baru dia bertugas tuh putus langsung diurus. Diurus itu tadi dikumpulkan. Kemudian putus urus jual, kemudian setelah dijual dibagi oleh para kreditur. Nah, selain itu kurator juga boleh melakukan going concern terhadap aset tadi yang sifatnya itu masih bagus asetnya. Misal aset itu adalah hotel, kurator boleh nggak langsung menjual, namun semuanya ada kalkulasi dan hitung-hitungan secara akuntansi untuk dia melakukan going concern kepada pihak ketiga atau kepada para investor. Nah, hasilnya pun juga going concern itu juga nantinya juga akan dibagikan atau dikembangkan oleh kurator yang kemudian juga tujuannya juga untuk para kreditur juga. Gitu. Jadi boleh aja going concern selain pemberesan itu. Boleh nggak Bang? Mungkin agak sensitif ya. Ada asumsi yang mengatakan kalau kurator tuh berpihaknya kepada kreditur gitu Bang. Benar atau salah Bang? Secara normatif saya jawab, itu sangat salah. Oh gitu. Karena gini, memang di dalam undang-undang kepailitan itu kan kita bertugas melakukan pemberesan, yang menunjuk pun juga kita pengadilan. Memang usulnya itu dari kreditur. Ada juga yang usul dari kreditur, ada usul juga dari debitur. Nah, kita itu di dalam Undang-Undang 37 2004, kita itu harus independen, tidak memihak siapapun, baik itu kreditur maupun debitur. Jadi kita harus sesuai rule, sesuai Undang-Undang Kepailitan memang harus independen, tidak boleh memihak. Nah, kalau memihak bagaimana? Pasti ada sanksinya. Di kode etik profesi kita sudah disumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan juga sudah dalam sumpah itu kita untuk melakukan profesi sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam ketentuan itu kita diminta untuk memang harus independen, nggak boleh kita memihak salah satunya. Nah, itu akan terlihat nanti kalau kita dalam melakukan tugas dan wewenang kita sebagai kurator, memihak mana kita itu sangat tidak benar, dan itu saya katakan itu salah. Karena ada hakim pengawasnya ya Bang? Nah, apalagi kita diawasi tugasnya itu oleh hakim pengawas, di mana hakim pengawas itu represent dari pengadilan. Boleh dong Bang, kalau gitu udah bahas pengangkatan kurator nih, tahapan menjadi kurator kayak gimana sih Bang? Sebenarnya sederhana. Saya ceritain dulu, siapa dulu nih yang boleh jadi kurator. Oh iya. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum mau jadi kurator, mau jadi advokat atau yang lainnya. Nah, khusus untuk menjadi kurator sebenarnya tahapannya itu kalau dibilang panjang ya lumayan panjang, karena kurator itu ada syaratnya. Siapa yang boleh menjadi kurator? Ada 2, yaitu advokat atau akuntan publik. Nah, dia harus lulus pelatihan dulu kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian dia harus lulus ujian lisan dan tertulis. Setelah itu baru bisa diangkat, kalau dia lulus baru bisa diangkat menjadi kurator. Dan
pengurus. Itu secara sederhana begitu. Tahapannya ya dia harus, kalau mahasiswa fakultas hukum ya dia harus advokat dulu. Baru harus advokat, atau mahasiswa akuntansi harus punya profesi akuntan publik dulu. Baru boleh mendaftarkan diri mengikuti pendidikan profesi kurator dan pengurus yang diadakan oleh organisasi-organisasi kurator di Indonesia. Nah, kemudian ada ujian lisan dan ujian tertulis dan ujian lisan, dan itu harus lulus dulu. Setelah itu semua selesai, baru dia nanti boleh disumpah dan dilantik oleh Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Kalau ngomongin tentang advokat dan kurator nih Bang. Kalau advokat kan berarti organisasi yang membawahinya itu peradi. Nah, kalau kurator ada juga nggak Bang? Kurator ada. Ada. Di Indonesia ini organisasi kurator dan pengurus itu ada 3. Ada yang paling tertua itu ada AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Terus ada IKAPI, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Kemudian ada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Ada 3 jadi. Ada ya Bang? Oke. Mungkin aku mau nanya lebih personal sedikit ya Bang. Boleh. Abang bisa terjun ke dunia kurator, ceritanya gimana Bang? Ceritanya cukup lumayan panjang. Kalau kenapa dan kok bisa gitu jadi kurator? Karena gini, saya tuh sebenarnya dari dulu waktu kuliah itu nggak ada sama sekali passion untuk jadi kurator. Passion saya ya pengen jadi lawyer aja. Udah begitu nyemplung jadi lawyer itu saya disumpah magang di kantor senior di Jakarta. Terus kebetulan juga dalam magang itu senior saya itu banyak perkara-perkara yang spesifik, yakni perkara kepailitan. Dari situlah saya ngobrol, sharing dengan teman-teman dan senior, apa sih kurator, apa sih tugasnya, resikonya gimana, income-nya dan lain sebagainya itu gimana. Banyak banget saya ngobrol dan diskusi dengan senior yang pernah menjalankan profesinya kurator dan pengurus. Nah, dari situ saya memang ada target juga di dalam karir saya atau dalam hidup saya itu, paling enggak setelah jadi lawyer next apa ini yang mau saya ambil secara spesifik profesi. Karena tahapannya kalau mau jadi advokat itu, kalau advokat kan juga banyak. Kalau kita analogikan sebagai seorang dokter pun kan dia punya spesialis gitu kan. Dan saya sendiri khususnya secara personal itu saya pengen memilih apa nih yang cocok buat saya. Ada kepikiran pengen jadi konsultan KI, konsultan pasar modal, lawyer pajak, dan kurator. Nah, akhirnya karena banyak pada saat itu 2017 kalau nggak salah banyak perkara-perkara yang menjalankan profesi tentang kepailitan, akhirnya saya minat. Wah, enak nih jadi kurator nih, bisa tahu lebih dalam. Secara spesifik pengen tahu lebih dalam lah, apa sih kepailitan, terus apa sih PKPU. Nah, akhirnya saya terjun lah, udah deh saya ikut jadi kurator sampai sekarang gitu. Berarti alasan kenapa tertarik karena pertama dikenalkan di tempat kerja Abang ya Bang, senior. Betul. Terus jadi familiar, jadi pengen gitu Bang. Jadi pengen, selain itu juga pengen minat juga. Saya kan jurusannya kan hukum bisnis. Oh iya. Juru hukum bisnis, terus S2 juga hukum bisnis, lebih banyak perkara-perkara tentang kepailitan. Jadi ya tertarik jadi kurator, pengen lebih mendalami materi tentang kurator. Gitu. Berarti tadi Abang sempat bilang sekitar tahun 2017 ya Bang? Betul. Jadi diangkat jadi kurator? Enggak. Oh, bukan. Saya sebenarnya baru kalau diangkat jadi kurator itu pendidikan tahun 2019. Oke. Ya udah jalan 3 tahun. Belum lah 3 tahun, 2 tahun setengah. Berarti sebelumnya staf kurator? Sebelumnya staf kurator. Bawa berkas kepailitan, nempel-nempel ruangan. Oke. Berarti selama 2,5 hampir 3 tahun deh menjadi kurator, apa sih tantangan terberat yang pernah Abang hadapi? Tantangan terberat, sebenarnya saya enjoy sih jadi kurator. Gitu. Kenapa Bang? Kalau tantangan sih pasti ada ya, karena setiap profesi pasti ada tantangan. Nah, cuman gimana cara kita nyikapin aja. Nah, kalau tantangan, saya terus terang selama 2 tahun ini
Nah 2 tahun sampai kurang lebih 3 tahun ini saya nyaman dan enjoy jadi kurator. Cuman pasti ada tantangan. Tantangan yang terbesar itu menurut saya saya bisa ngasih gambaran itu ada 2 jenis. Apa tuh, Tantangan Bang? teknis pekerjaannya, Hmm? yang kedua apa itu namanya secara moralitas juga. Gimana tuh, Bang? Nah, kalau teknis pekerjaannya itu tantangan menurut saya waktu menjalankan dan berpraktek ditunjuk sebagai kurator, saya bukan mewakili ditunjuk pengadilan sebagai kurator di pengadilan niaga. Banyak sekali tekanan-tekanan yang dilakukan. Artinya begini, ketika perusahaan pilot, orang atau kreditur ini, mereka kan menuntut bagaimana caranya uang saya dikembali. Iya. Apakah nggak semua orang tahu kurator itu apa. Iya. Nah, kita harus bisa memberikan knowledge juga kepada para kreditur yang tidak diwakili oleh lawyer, bahkan mungkin lawyer pun ada juga yang tidak berpraktek di kepailitan. Kita harus bisa memberikan knowledge bahwa kepailitan itu seperti ini. Intinya kita akan membayarkan apabila aset-aset yang kita jual itu cukup untuk mengembalikan utang para kreditur. Nah, kita juga harus meyakinkan kepada para kreditur itu bahwa kita independen. Kita ditunjuk oleh pengadilan dan diawasi oleh hakim pengawas. Di mana nggak sembarangan kita juga bekerja. Nah, tekanan-tekanan itu pasti ada, baik itu dari kreditur maupun debiturnya. Debiturnya juga ada debitur yang sifatnya itu menyembunyikan data-data, menyembunyikan laporan keuangan atau apa lain sebagainya. Itu sangat banyak banget tantangannya. Bahkan tantangan yang paling terbesar sebagai seorang kurator itu adalah sangat rawan sekali buat dilaporkan pidana apabila dia tidak melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan rule yang berlaku sesuai undang-undang kepailitan. Itu sangat kemungkinannya itu sudah banyak teman-teman kurator yang dilapor pidana oleh beberapa kreditur maupun debitur. Nah, secara moralnya tantangannya tadi udah dari segi teknis kerjaan, sekarang dari segi moral. Nah, ini yang kadang saya itu terberat saya. Dulu saya pernah membereskan salah satu perusahaan PMA. Harta dan asetnya hanya cukup dibayarkan kepada kreditur yang paling besar, kreditur yang tingkatnya lebih besar, yaitu mungkin bisa pajak atau bisa bea cukai atau karyawan. Nah, ternyata aset yang saya bereskan itu hanya cukup untuk bayar pajak. Secara moral kan namanya orang, saya sangat gimana ya, sangat agak berat karena saya tidak bisa mengamankan atau melakukan pembayaran kepada para karyawan. Sementara mereka udah bekerja lama di perusahaan itu, mereka juga sudah mendapatkan tagihan. Cuman ketika saya bereskan tidak cukup untuk membayar gaji karyawan. Itu secara moral sih saya agak berat dan dilema. Mau dibayar nggak cukup, nggak dibayar kasihan. Akhirnya karena sudah diskusi dengan teman-teman tim, dengan hakim pengawas, ya mau nggak mau kita harus melakukan kewajiban untuk membayar kepada negara atau pajak. Berat ya, Bang? Berat. Gitu. Berarti tapi nggak pernah diteror kan, Bang, sama kreditur? Oh, itu juga ada. Makanya saya bilang kan tadi, secara garis besar itu tekanan itu banyak tekanannya. Baik itu langsung pada saat di pengadilan, hari-hari biasa pun juga kita ditekan. Bahkan jam 12 kita ditelepon, terus kemudian ada kreditur yang utangnya belum dibayar tapi dia udah meninggal. Waduh, itu dikabarin, Pak, tagihan gajinya ini gimana, Pak? Terus ya itu anaknya. Nah, terus bapak saya sedang sakit nih buat berobat. Waduh, itu kita secara normatif kan kita tidak bisa begitu saja karena kita belum melakukan penjualan aset. Nggak bisa gitu saja membayar. Kan kita belum melakukan penjualan tuh. Akhirnya mau nggak mau ya kita harus jawab sesuai prosedur yang ada. Atau kalau mau secara pribadi ya kita memberikan kepada
salah satu kreditor itu ya itu masing-masing lah, masing-masing kurator. Itu tantangannya. Kamu berminat jadi kurator? Wah, berminat banget. Tapi mempertimbangkan yang tadi rada-rada ini ya Bang, menyeramkan, tapi harusnya ada solusi paling adil lah harusnya. Iya, ya menyeramkan tapi asik dan kurator tuh kayak seni aja, kita harus pinter-pinter berbicara, memberikan knowledge, memberikan saran kepada para kreditur, dan kita harus bisa memberikan pengertian pada debitur atau para kreditur bahwa kurator atau pahilitan itu bukanlah akhir dari ending dari bisnis. Bahkan mungkin kita bisa memberikan knowledge ke mereka, pahilitan itu adalah solusi untuk keluar dari masalah keuangan perusahaan. Gitu. Boleh dong Bang, ada saran nggak untuk aku sebagai mahasiswa dan mungkin pendengar lainnya? Kalau pengen jadi kurator, apa sih yang harus dipersiapkan, misalnya mentalnya atau materinya yang dipersiapkan, atau magang di kantor abang jadi staf kurator juga Bang? Iya. Yang perlu dipersiapkan sangat yang paling basic sih, saya dulu mempersiapkan, nggak ada persiapan, nggak secara spesifik nggak ada ya. Okay. Cuma persiapan mental aja. Kita sebagai, kan sebelum jadi kurator kan kita jadi lawyer dulu. Nah waktu lawyering itu kan kita harus digembleng tuh mental, itu yang paling penting harus kita persiapkan. Dan kalau mulai teman-teman mahasiswa mungkin sudah mulai sejak dini nih pengen jadi kurator, ya baca tentang undang-undang kepahilitan, buku-buku tentang kepahilitan, terus referensi tentang kepahilitan, atau jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Kalau mental itu pasti, yang kedua materi secara akademis juga harus dipersiapkan. Persiapkan juga modal itu yang paling penting. Modal untuk pendidikan gitu loh. Gitu. Karena cenderung kalau rekan-rekan advokat atau yang paling dipertimbangkan terkait untuk ikut pendidikan profesi kurator sampai dengan ujian itu cukup lumayan besar investasinya. Saya bilang investasi ya. Investasinya cukup lumayan besar. Cuma ya return yang didapat sepanjang sesuai track yang dia jalani, profesi yang dia geluti, pasti akan balik-balik juga, bahkan mungkin lebih. Sedap. Iya dong. Oke, kayaknya untuk episode kali ini sudah cukup ya Bang. Siap. Mungkin Abang ada pantun nggak Bang? Pantun? Nggak ada juga nggak apa-apa sih Bang. Pantun nggak ada sih. Nggak ada, oke. Siap. Makasih Bang. Thank you. Sekian dari kami, podcast 9am Knowledge. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita mulai aktif bekerja, baik sebagai pengurus maupun kurator, ini berbeda. Kalau pengurus, itu dia konsentrasi dia itu adalah gimana caranya menyatukan antara debitur dengan kreditur. Ibarat kata nih, pengurus ini adalah sebagai jembatannya debitur untuk melakukan restruct utang-utangnya kepada krediturnya. Itu sebenarnya. Nah, kalau dia sebagai kurator di kepahilitan, kurator itu sebenarnya sama, membantu debitur untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur dengan cara pemberesan, seperti itu.